Allah Bapa kami yang ada di sorga, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan abadi. Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah saatnya bagi kami ingin membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bapa, terangi hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus dan beri kami pengertian. Sehingga bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami ditolong oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kepada kita hari ini, Tuhan mendengar dan menolong umat-Nya. Saudara-saudara yang saya kasih, tema firman Tuhan ini kita akan melandasinya dengan perikop firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat ke-9 saya akan membacakan, dan Bapak Ibu saudara yang ada di rumah boleh melihat di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian yang kita nyanyikan tadi sebelum khotbah ini, ada kata-kata yang bagus sekali, Tuhan selalu menolong. Saudara, di situ dikatakan bahwa musim itu berganti, musim itu berubah, tidak selamanya musim kemarau, tidak selamanya musim hujan, ada pergantian. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, ialah Tuhan, kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Saudara, Rasul Paulus melayani di Korintus cukup lama, kurang lebih 1,5 tahun. Dan ketika dia pelayanan di sana, saudara-saudara, hamba Tuhan ini memberitakan firman Tuhan, tidak hanya dengan kata-kata yang indah dan kata-kata yang manis saja, tetapi ia menyampaikan firman Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ia ingin menyampaikan apa yang ingin Tuhan katakan kepada jemaatnya. Saudara, hamba Tuhan ini, saudara, ada kelemahan di dalam dirinya. Bahkan dia sangat takut dan gentar di dalam pelayanannya. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa Rasul Paulus dalam pelayanan di tengah-tengah ketakutan, kegentarannya, saudara, ada Tuhan yang selalu menolong dia. Bahkan dia bersaksi tadi di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, dalam pelayanan Rasul Paulus ada kejutan-kejutan. Ada hal-hal yang tidak pernah timbul dalam hatinya. Tidak pernah ada, wah begini cara Tuhan menolong saya. Tidak pernah timbul dalam hatinya. Bahkan tidak pernah didengar oleh telinganya bagaimana nanti jalan keluar, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hal ini. Tidak pernah. Saudara, Paulus, dia melayani saja dengan sungguh-sungguh. Dan dia bersaksi bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Paulus bersaksi, semua yang disediakan Bapa, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, apa yang dialami oleh Paulus itu adalah kasih Bapa, kasih yang kekal abadi, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang terus-menerus dicurahkan dengan limpah-limpahnya. Saudara, Paulus tidak pernah berpikir bagaimana jalan keluar dalam masalahnya dia. Tidak pernah.
Bahkan pun di dalam pikirannya tidak pernah terselami bagaimana Tuhan menolong dia. Dan oleh karena itu, Paulus bersaksi, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi dia. Ini pengalaman Paulus, saudara. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan pernah coba-coba mengatur Tuhan. Bagaimana cara Ia menolong kita? Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan pasti menolong saya dengan cara A. Atau cara B. Tapi kenyataannya, saudara, kita tidak bisa tebak. Justru Tuhan sudah menyiapkan caranya menolong anaknya, kekasihnya, dengan cara C. Dan seterusnya. Ada orang yang pernah mengalami sakit penyakit yang belum disembuhkan. Sudah berobat kemana-mana. Dan dia berpikir, nanti mungkin melalui dokter ini saya bisa sembuh. Atau melalui rumah sakit yang bagus ini saya bisa disembuhkan. Ternyata saudara tidak. Dengan cara sederhana, mujizat datang dan menyembuhkan dia tanpa harus melalui dokter yang luar biasa atau rumah sakit yang hebat itu. Saudara, semula kita mengharapkan agar Tuhan menyembuhkan dengan segera. Tuhan, cepat-cepatlah Tuhan. Tapi ternyata cara Tuhan mengizinkan kita melewati satu masa, dua masa, di dalam pergumulan, di dalam keadaan lemah, di dalam keadaan sakit. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya. Dan setelah kita melewati itu, akhirnya kita berkata, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara Tuhan menolong kita. Dan ini kejutan, saudara. Nah, saudara, kalau seseorang mengasihi, itu biasanya dia memberi hadiah. Dan biasanya ketika dia memberi hadiah itu surprise. Tidak dibilang-bilang. Dan dia memberikan tepat pada waktunya dan orang yang menerima itu kaget dan terkejut. Itulah pemberian orang yang memiliki kasih kepada yang dikasihinya. Sama halnya dengan Tuhan, saudara. Ada banyak kejutan-kejutan dalam hati kita yang tidak pernah kita tahu. Tetapi ingat, saudara, kejutan yang dari Tuhan itu bukan hanya indah, bukan hanya baik, tetapi bernilai, berharga dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana Tuhan menolong kita dan bagaimana Tuhan menolong anak-anaknya. Ada sebuah keluarga, saudara, di mana tidak biasanya ketika mereka selesai makan malam, mereka berdoa, terus mereka tidur. Pada waktu mereka tidur, gak tahu bagaimana nyamuknya banyak sekali, nyamuk banyak sekali. Sampai bapaknya, kenapa ya? Jangan-jangan tadi pintu dibuka begitu. Mereka bilang, enggak, banyak nyamuk. Dan hampir mereka tidak bisa tidur. Saudara, apa yang terjadi? Tepat jam 2 pagi, maka ternyata di rumah mereka ada maling. Dia sudah menjebol di atas itu, dan dia mau turun, tetapi oleh karena nyamuk yang mengamuk pada malam itu, mereka tidak bisa tidur. Nah, ketika maling itu datang jam 2 pagi, mereka dalam keadaan tidak tidur. Maka ketika mereka mendengar ada bunyi langkah orang, ada bunyi-bunyi, langsung lampu dinyalakan, dan langsung mereka melihat orang itu, dan mereka langsung menangkap orang itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam itu ada yang mengomel, kenapa nyamuk banyak, kenapa begini. Ternyata saudara, nyamuk itu menyelamatkan. Bayangkan, kalau misalnya perampok itu exit, dan dia mengambil barang-barang, mungkin dia kaget, atau juga bisa saja terjadi malapetaka atau pembunuhan. Karena posisinya penjahat itu, kalau dia dalam posisi terjepit, dia bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi saudara, cara Tuhan, saya percaya cara Tuhan, nggak tahu dari mana nyamuk. Nyamuk ini menyelamatkan keluarga itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita.
Mungkin kita berkata, kenapa dan kenapa? Saudara bertanya, Tuhan pertama kuatkanlah saya. Apa maksud Tuhan di balik ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita tahu adalah Bapa yang baik itu begitu jauh ke depan, begitu luas dia melihat keadaan anak-anaknya. Suatu ketika saudara, suatu masa di mana umat Israel, bangsa Israel berada dalam bahaya kelaparan. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara, kita tahu kalau udah kelaparan, saudara, anak-anak susah, lapar, dan sumber daripada makanan itu menipis atau kurang. Tapi saudara, ketika itu terjadi, ternyata jauh sebelumnya Allah sudah mempersiapkan bagaimana cara menolong umat itu. Saudara, bagaimana caranya, saudara? Ada satu peristiwa di mana saudara-saudaranya Yusuf tidak senang dengan Yusuf. Maka saudara Yusuf itu pernah saudara dibuang ke dalam sumur. Tapi karena adik mereka berkata, kasihanlah, kita jual aja dia kepada orang Ismail. Saudara, dia dijual, saudara. Pada waktu dia dijual, saudara, dia tinggal di dalam satu keluarga, saudara. Dan keluarga itu, saudara, justru mencelakakan dia. Dari sisi iman spiritualnya, di mana dia dijebak oleh istri daripada tuan rumah itu. Dan apa yang terjadi ketika dia melarikan dirinya? Bajunya diambil dan dia difitnah. Dan ketika dia difitnah, saudara, maka suaminya marah dan akhirnya dia dijebloskan dalam penjara. Ketika di dalam penjara, sepertinya dibiarkan begitu saja, saudara. Tetapi saudara Yusuf terus bersandar kepada Tuhan. Dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, tetapi tetap dia takut kepada Tuhan. Maka ketika saudara dia berbuat baik di penjara itu, dia menerjemahkan mimpi, dan pada akhirnya waktu dia keluar, Tuhan sendiri yang mengangkat dia dan menjadi Perdana Menteri. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf, hamba Tuhan ini, saudara, dia mempersiapkan di mana masa melimpah dan semua penghasilan di masa melimpah itu disimpan pada waktu nanti musim paceklik atau musim di mana makanan berkurang. Israel, saudara, juga merasa kelaparan. Justru pada saat itu, saudara, dengan hadirnya Yusuf, maka bangsa di Mesir dan juga semua bangsa termasuk Israel tertolong. Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara Tuhan menolong? Tidak masuk di akal kita. Tetapi jauh sebelumnya Tuhan tahu apa yang terjadi, dan Tuhan sudah mempersiapkan dengan caranya. Allah kita adalah Allah yang bijaksana, Allah yang luar biasa, yang tidak bisa kita bisa pahami. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang aneh ya cara Tuhan menolong, tetapi itu yang terjadi. Ajaib, saudara. Musa pernah berada dalam satu posisi di mana dia terjepit, saudara. Di mana pada waktu itu umat yang dia pimpin dari Mesir menuju tanah perjanjian itu haus, saudara. Bangsa itu mengalami dehidrasi. Mereka berjalan dari padang gurun selama 3 hari tanpa tempat perteduhan dan tanpa air. Akhirnya mereka menemukan air, saudara. Dan ketika mereka menemukan air itu, saudara, ternyata air itu pahit, tidak bisa diminum. Maka saudara, pada saat itu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka meminta tolong Tuhan. Dan ketika umat Tuhan dan Musa juga meminta Tuhan campur tangan dalam masalah mereka, Tuhan campur tangan. Tapi bagaimana cara Tuhan campur tangan? Saudara, nggak ada hubungannya. Tuhan tidak langsung mengubah air yang pahit itu jadi manis, tidak. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu, saudara. Apa gunanya, saudara? Melalui, saudara, kayu itu, saudara, sepotong kayu itu, ajaibnya ketika kayu itu dilemparkan ke sumber air itu, maka airnya menjadi tawar dan bisa diminum. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa hubungannya air yang pahit
Ketika mereka meminta kepada Tuhan, yang Tuhan tunjukkan adalah sepotong kayu. Tetapi yang menarik di sini saudara, Musa itu taat. Dia mengambil kayu itu dan sesuai dengan perintah Tuhan, dia lemparkan ke sumber air itu. Ini saya melihat di sini saudara adalah ketaatan. Allah senantiasa, Allah selalu menolong umatnya. Allah selalu mendengar doa kita. Tetapi yang terpenting ialah taat. Jangan berkata, oh caranya Tuhan aneh ya, gak masuk akal. Iya, kadang-kadang seperti bercanda. Tetapi itu dilakukan oleh Tuhan dalam kasih dan anugerahnya. Itu kejutan-kejutan itu. Dan itulah yang membuat kita sungguh dipenuhi dengan sukacita. Lain cerita lagi saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, seorang yang bernama Gideon. Dan suatu ketika mereka diserbu oleh tentara Midian. Saudara, kita tahu kalau udah perang negara, banyak tentara. Tentara di pihak Israel juga ada. Tentara Midian juga banyak. Dan biasanya hitung-hitungan. Senjata siapa yang kuat, personel tentara siapa. Tatkala Gideon memikirkan tentang tentaranya, Tuhan berkata kepadanya, "Hei, terlalu banyak itu. Dan kamu harus jangan daftarkan meminta lagi tentara. Kurangi yang ada." Dan caranya saudara, suruh ke sungai. Dan siapa di antara mereka yang menjilat seperti anjing, maka itu kumpulkan, itulah yang akan berperang. Dan berapa orang? 300 orang. Saudara, lebih gila saudara kalau kita melihat bahwa mereka tidak menggunakan pedang ataupun tombak. Tetapi dengan buyung kosong, sangkakala dan suluh. Apa hubungannya saudara semuanya ini? Melawan orang Midian yang begitu luar biasa banyak dan senjatanya. Dikurangi tinggal 300. Tidak bawa tombak, tidak bawa pedang. Yang dibawa adalah buyung kosong, sangkakala dan suluh. Tetapi apa yang terjadi saudara? Gideon menang. Ini membuktikan bahwa bukan karena kehebatan Gideon, tetapi karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan menolong umatnya, sehingga Gideon bisa menang. Oh, sudah terlalu banyak dalam Alkitab. Kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong anak-anaknya. Kita tahu seorang panglima tentara Aram, saudara, namanya Naaman. Dia sakit kusta. Dia sedengar dari pembantunya bahwa di Israel itu ada yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Dikirimlah surat. Maka saudara, di situ ada Nabi Allah, Elisa. Dipikirnya dia seperti datang ke dukun. Nanti kalau datang ke dukun kan biasanya dijampi-jampi atau diangkat tangannya dan sebut-sebut apa-apa begitu. Sampai di sana Nabi Elisa aja nggak mau ketemu. Hanya pergi ke Sungai Yordan mandi 7 kali. Marah dia saudara. Apa-apaan ini? Bukankah lebih baik saya mandi di kampung saya, di negara saya ada sungai-sungai yang lebih bagus daripada Sungai Yordan. Marah dia. Dia pulang. Tapi untung ada orangnya. Dia bilang, kalau dia minta yang lebih besar, berat, toh juga dilakukan. Ini hanya mandi saja. Akhirnya dengan terpaksa, dia membenamkan dirinya 7 kali. Maka kustanya, saudara, sakit kustanya disembuhkan. Kebanyakan orang juga seperti si Naaman. Harus memikirkannya begini, yang hebat. Oh, saudara, tidak senantiasa demikian. Hal-hal yang sederhana Tuhan bisa menolong. Saya mau bercerita sedikit yang barangkali juga saya pernah melakukan hal yang agak aneh, saudara. Sampai guru mengetahui saya. Jadi anak saya pada waktu SD itu, si Calvin tuh masih, ini dia SD. Kalau nggak salah kelas 3 atau kelas berapa begitu, saya agak lupa. Dia sakit perut di sekolah. Gurunya telepon saya, "Pak, anak bapak jemput, dia sakit perut. Kayaknya udah pucat nih." Saya berdoa, "Tuhan, ini sakit apa dia ini?"
Terus saya pergi. Saya bilang, baik Bu, saya akan bawa obat. Saya buatkan kopi, saudara. Kopi. Setelah saya buat kopi, saya campur sedikit air dingin supaya dia langsung minum. Saya sampai, dia bilang, nak minum nak. Dia minum. Saya tungguin 3 menit, 5 menit. Pak, saya sudah sembuh Pak. Gurunya ketawa waktu saya bawa kopi. Ini aneh Bapak ini bawa kopi. Tapi saudara, saya sebenarnya dalam arti apa? Ya, ini kayaknya mungkin dia perutnya dingin barangkali, perlu dikasih hangat tetapi dengan kopi barangkali. Saudara, tentu saya tidak juga hanya kasih kopi, saya berdoa saudara. Dan akhirnya sembuh. Saudara, ada banyak hal dalam hidup kita yang barangkali ya kok begitu caranya, kok begitu. Tapi kenyataannya saudara luar biasa. Saya cerita tentang janda di Sarfat saudara kepada seseorang. Pada waktu saya ceritakan seperti itu, dia bilang ajaib Tuhan. Kenapa janda Sarfat saudara? Di mana Nabi Elia ketika dia sampai di Sarfat itu, dia ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini saudara di mana perbengkalannya minyak dan tepung sudah mau habis. Dan si Elia mengatakan, berikan aku kue goreng untuk aku. Tahukah apa yang dikatakan oleh si ibu itu? Dia katakan, iya, setelah kami menggoreng ini, memasak ini dan kami makan, sudah tidak ada lagi dan kami akan mati. Tapi hamba Tuhan ini, Elia berkata, buatlah dulu. Ibu ini taat saudara. Dan apa yang dilakukan? Dia berikan kepada Nabi Allah ini. Yang terjadi saudara sesudah itu, tepung dan minyak tidak pernah habis-habis. Oleh karena Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita barangkali bimbang, takut dan ragu. Saudara jangan takut. Ada Tuhan. Saat ini suasana COVID-19 dampaknya saudara begitu luar biasa. Banyak yang barangkali punya masalah dengan pekerjaan. Kita tahu itu. Mungkin juga Bapak dan Ibu saudara ada dalam posisi seperti itu. Saya tidak tahu. Mari saudara, Allah yang dipercayai oleh hamba-hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi, itu adalah Allah yang sama yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia selalu menolong kita. Musim bisa berubah-ubah. Sekarang musim corona. Sementara musim setelah vaksin, mantap lagi kita. Bisa jadi sesudah itu ada hal-hal yang lain. Tapi ingat, Tuhan kita tidak pernah berubah. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Taatlah kepadanya. Maka saudara, Ia akan menjaga. Ia akan memelihara. Ia akan menolong kita. Tidak pernah ada persoalan yang besar bagi Tuhan. Tidak ada. Ketika Tuhan hadir dan menyertai engkau dan saya, maka semua masalah itu kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Ia akan menyertai saya dan Bapak Ibu. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan. Meteraikan firman ini Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di tengah-tengah keadaan seperti ini Tuhan, kadang-kadang kami goncang, kadang-kadang kami gentar, kadang-kadang kami takut. Tetapi Tuhan, ketika kami memandang kepada Tuhan, maka seperti firman Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak pernah kami dengar oleh telinga kami, maka semua yang disediakan Allah bagi kami anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, itu bagi kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan, janganlah tinggalkan anak-anak-Mu. Engkau melihat keberadaan mereka saat ini. Kalau ada di antara mereka yang
bergumul oleh karena pekerjaan, masalah keuangan, ekonomi. Ya Tuhan, tolonglah. Engkau sudah menolong umat Israel ketika mereka kelaparan. Engkau sudah menolong ibu di Sarfat, seorang janda. Maka kami percaya, terlalu yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menolong. Naaman yang sakit kusta, begitu simpel sekali bagaimana dia disembuhkan hanya dengan mandi 7 kali di sungai Yordan. Engkau menyembuhkan sakit kustanya. Maka kami percaya Tuhan, sehebat apapun sakit penyakit, termasuk barangkali penyakit yang sudah lama, Engkau sanggup menyembuhkannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami GKBI. Di masa pandemi ini kami terus mengadakan ibadah di rumah. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan semangat antusias kepada jemaat untuk boleh mengikuti setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Persekutuan-persekutuan, karena melaluinya iman kami boleh dimantapkan, diteguhkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun. Saudari Novianti tanggal 13, Saudari Yeni Wijaya 14, dan Saudara Samuel Kurniawan tanggal 14. Engkau yang sudah menambahkan umur anak-anak-Mu, kami doakan sama-sama, Tuhan sertailah mereka, dan Tuhan berkati di masa-masa yang akan datang. Bapa di sorga, kami doakan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Pekerjaan Tuhan melalui misi, melalui lembaga-lembaga yang ada. Tuhan berkatilah. Termasuk Sinode Gereja Kristus dan gereja kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Engkau akan memberkati. Bapa, akhirnya kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, presiden dan wakil presiden dan seluruh aparatur pemerintah. Berikan mereka kekuatan dan hikmat, sehingga mereka boleh menangani setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Dan pada akhirnya masalah-masalah itu boleh diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.